kenapa masih ikut mengakui bahwa Ba'alawi ini masih oke sekali. Jadi nah kasafnya itu kasafnya ulama-ulama kita itu mempengaruhi sekali. Tapi mohon maaf ya, ini temanya di sini, mohon maaf Pak Skincare. Sebenarnya kita sudah tidak bahas nasab ini palsu atau enggak. Ini kubu kita ini disadukan sudah kayak nggak bisa. Jadi bagi yang pro ya dia akan meyakini Ba'alawi ini masih min dzurriyyati Rasulullah, terlepas dari kekurangan mereka banyak yang melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip kurang bagus untuk contoh sebagai dzurriyyah Rasulullah. Begitupun yang kontra. Jadi jenengan mau meyakinkan yang muhibbin sekalipun itu sulit, yang muhibbin mau meyakinkan jenengan juga sulit. Nah, ini temanya Pak siapa Nanang ini kan hukum sosial itu Ba'alawi. Saya sebagai yang muhibbin saja saya setuju kok. Saya setuju itu kalau ada hukum sosialnya mengkritisi saja perbuatan-perbuatan Ba'alawi, min bani Ba'alawi yang tidak sesuai Rasulullah gitu saja. Kalau masalah nasab, jenengan bisa meyakini itu palsu, lah kami yang pro juga meyakini itu sore gitu loh. Jadi tidak bisa saling memaksakan karena sama-sama punya dalil dan ini belum ada penengahnya. Karena mohon maaf, kredibilitas Kiai Imad pun sebagai ahli nasab juga dunia belum mengakui. Sedangkan ulama-ulama sepuh kita kayak siapa sih yang meragukan Kiai Hasyim Asy'ari? Ini kita kembali nggih, mohon maaf. Tadi sebenarnya saya tidak bahas nasab alasan yang pro dan kontra, tapi saya setuju ini loh hukum sosialnya. Iya monggo. Jadi gitu, termasuk kiai-kiai pun yang kelakuannya tidak baik, ya tetap harus dihukumi sosial sama saja kan, kita harus sama saja. Termasuk Ba'alawi pun saya setuju. Gitu. Harus minta dilempar ke Bang Matahari. Bang Matahari mau bicara tadi. Iya, monggo. Iya, monggo. Nah, nyusa terima kasih Os. Terima kasih. Narasi Kang Mojid sama Kang Cip cukup jelas ya. Saya cuma menanyakan narasi Kang Nasab nih. Karena saya menunjukkan kiai kita juga tanda kutip banyak yang tidak benar. Ya kan? Jadi nasihat seperti itu. Masalahnya apa kiai-kiai kita itu mengaku dzurriyyah Rasulullah? Itu loh masalahnya. Tolong penjelasannya. Kalau ini kan jenengan kembali lagi ke bab nasab lagi. Di sini nggih, mohon maaf kita nggak debat urusan bab nasab nggih. Waalaikumsalam. Ya nasab. Jadi bagi mereka yang Ba'alawi itu dia yakin sekali dan kiai-kiai yang mendukung Ba'alawi itu yakin sekali bahwa mereka dzurriyyah Rasulullah gitu loh. Bagi yang Kiai Imad dan lain-lain termasuk jenengan yang tadi kan panjenengan ngomong bahwa kiai juga banyak yang nggak benar kan tanda kutip seperti mereka. Saya tanyakan lagi, apa kiai yang tidak benar itu mengaku dzurriyyah Rasulullah? Itu aja kok simpel. Poinnya Bang. Sudah nggak mengaku lah, nggak mengaku. Lah yang dzurriyyah mengaku kan karena mereka bukti mereka, keyakinan mereka, bukti turun-turun mereka itu mereka meyakini gitu loh. Kalau jenengan nggak yakin nggak masalah, maksud gitu loh. Berarti sampai kalau kiai ya. Cukup diimani ya Bang Air ya. Ini Bang Hos, saya tak minta izin Bang Hos untuk meluruskan. Monggo. Diluruskan Bang Skincare. Ya, jadi Syekh Nawawi Al-Bantani Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan gelar Hadratus Syekh dengan kondang kubu sitoknya hafal Bukhari, Muslim, Majah, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud. Kita tidak meragu. Yang disampaikan Bang Air tadi kan penyebutan Sayyid itu kan dalam konteks bukan mengisbat, bukan yang lain. Jadi penyebutan Sayyid, contoh seperti kitabnya Syekh Nawawi, bahwa penyebutan gelar Habib itu hanya sampai kepada Ali dan Ubaidillah, kalau Sayyid dan Syarif itu sampai ke Sayyidina Ali, itu kan jelas. Berarti Habib itu hanya sampai ke Ali dan Ubaidillah, tidak sampai ke Rasulullah, karena memang Ubaidillah itu bukan anak daripada Sayyid Ahmad bin Isa, ditegaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kan jelas. Lebih alim mana Bang Air ini sama Syekh Nawawi? Kan jelas. Dan di situ kita ingin garis bawahi, sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, sekelas Ibnu Hajar
Asqalani ini kan seperti itu. Siapa yang meragukan? Beliau itu ulama muhaddisin, hidupnya di abad 10 Hijri, Kiai. Paham, Ya. paham. Ada juga di situ ya Ibnu Saddam, Imam Syakhawi, Abdurrahman An Asy'ari, Zainal Abidin bin Alwi Jamaluddin Lail, Umar bin Salim Al-Attas, Abdurrahman Muhammad bin Husain Al-Masyhur. Itu ulama-ulama muhaddisin semua, Kiai. Dan kita Iya, ingat di leres. kitab As-Sabatnya ya Ibnu Hajar Al-Haytami ya itu bukan menyebut tentang nasab. Ini hanya di biografi pribadinya yang tersambung ke gurunya, di mana ke atasnya itu adalah bin Ubaidillah bin Isa Ar-Rumi. Itu saja. Dan tidak ada redaksi bahwa beliau itu ada kan tidak di kitab itu bahwa isoheh dan membenarkan apa, kan hanya mereportase. Contoh, saya itu mewawancari Bang AR menceritakan itu ya. Ibnu Hajar Al-Haytami hanya menulis apa yang diketerangkan AR tanpa mempertanyakan apapun. Keterangan AR itu ditulis seperti itu. Lah kalau sebuah kitab, abangku, bagaimana ya Ibnu Hajar Al-Haytami bisa mengetahui sesuatu yang tidak ada di zamannya, dan dia tidak terlibat di dalam di zaman di mana sosok Said Ahmad Al-Albani hidup jauh ya. Itu jaraknya 550 tahun. Tarik saja abad 10 sampai abad 4 Hijri. Ya kan? 600 tahun Iya, itu kalau kita tarik ya. Iya Bang, kalau Bang Kiai Nasi. Ibnu Hajar Sebentar, Bang Nasi. Al-Haytami, Ibnu Hajar Asqalani mengetahui sesuatu yang tidak ada pada zamannya, tidak dialami kalau tidak bersumber kepada kitab-kitab di mana yang menulis mereportase sosok Said Ahmad Al-Albani ini hidup. Kan seperti itu. Janganlah kita menyeret karena membandingkan apple to apple, seolah-olah ini alim mana ini. Enggak seperti itu konteksnya, Kiai. Ya. Sedangkan kita itu ilmu itu jangan diimani. Ilmu itu kita harus skeptis. Siapapun yang menyampaikan saat itu sebelum ada sumber yang lebih kredibel, yang lebih valid, ya ini kan sumber ini dijadikan satu hujah bagi yang menyampaikan kiai kita, Gus kita dulu membenarkan, tapi sekarang bukti-bukti yang disampaikan dulu itu tertolak, terbantahkan setelah ditemukan kitab ini. Kan jelas kitab ini muktabar, jelas kitab ini dijadikan pedoman nakif ulama nasab saat itu. Tidak ada penolakan sama sekali kaitan tulisan, runtutan, pencatatan daripada zaman ke zaman, generasi ke generasi. Seperti itu Kiai, kita tidak boleh membentur-benturkan seolah-olah ini Hadratus Syekh ini dengan kitabnya ini tidak. Bukti saja kalau Hadratus Syekh itu ya beliau saja tersambung sampai ke Rasulullah, beliau tidak pernah berteriak tidak sebagai Sayyid dan Syarif. Kok ini Ba'alawi ya kok ingin menjadikan kayak kita jadi bemper seolah-olah kitabnya tadi kan seperti itu. Mbah Maimun Jubair ditarik-tarik. Mbah Maimun Jubair itu punya karya Kiai namanya kitab Safinah Kala Saya Lamun. Di situ di halaman 66 mengisbat bahwa keturunan Wali Songo itu tersambung sampai Rasulullah, dan di kitab lain ada Syarif Sayyid Jafar Sotik Sunan Kudus itu juga tersambung sampai Tahu. Karya dari Mbah Maimun Jubair. Kalau memang Ba'alawi ini keturunan Rasul ya pasti akan ditulis juga tuh sama Mbah Maimun Jubair. Kenapa tidak ditulis dalam kata beliau gitu loh ya. Itu Aku izin mau nyimpulin sebentar aja, mau nyimpulin. Ya, boleh. Sedikit aja. Izin. Jadi kesimpulannya sederhananya begini. Bang Nasihat ini setuju dengan hukum sosial. Itu yang pertama ya. Kita sepakat nih di wilayah itu kita sepakat. Hanya saja mungkin Ya kan temanya itu Bang tadi. Nasihat ini punya dasar yang berbeda. Ya, dasar yang berbedanya Bang Nasihat rupa-rupanya berbeda dengan sudut pandang kita. Gitu ya. Betul. Nah, kita terangkan lagi sedikit lagi Bang Nasihat. Dari aspek sosial, tadi kan sudah aku kasih gambaran ilustrasi. Ada orang punya sampah ditaruh di rumah. Sampahnya ini bau kemana-mana tapi nggak diurusin. Ada ya. Nah, berikutnya lagi begini Bang Nasihat. Sekalipun kita punya guru-guru sepuh-sepuh dulu, itu punya kasyaf, punya ini, punya itu, mungkin kitanya yang salah mentafsirkan. Kita yang salah mentafsirkan kalimat-kalimat mereka. Karena begini Bang Nasihat,
ada dari kalangan habaib yang juga ternyata dia J1, memang keturunan. Hanya saja dalam ranah DNA mereka itu salah satu yang terba'alawikan. Artinya mereka bukan ba'alawi, tapi terba'alawikan. Jadi dua faktor utama itu, satu memang terba'alawikan, yang kedua karena kitanya salah tafsir. Antara dua itu aja. Monggo yang lain dilanjut silakan. Bentar ya, ada tamu kita siapa dulu Mas Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama wabarakatuh. Habib Mustafa Ini dan saya di sini Narasumber. sendiri loh ini. Aduh deh, seru ini. Ya nggak apa-apa, tapi Nggak gantian apa-apa, ya Bang ya. aku berusaha Ini ada netral, tamu, Bang. Kita sapa nggak masing-masing apa-apa. dulu ya Bang, biar adil misalnya. Iya. Bang Iwan, assalamualaikum. Bang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. pecinta Rasul dulu, monggo pecinta Rasul. Pecinta Rasul. Iya. Jadi kita diskusi itu sesuai konteks ya. Jangan lu suka ganti-ganti tema, suka ganti-ganti analogi. Ya kita selesaikan satu persatu masalahnya. Ibaratnya begini ya. Ini motor itu kan ada karburator, ada busi, ada knalpot. Ya kalau kita bahas karburator ya karburator dulu. Kemudian jangan loncat kemana-mana gitu. Terus gini ya, arti kata sami'na wa ta'na itu di hujahnya bukan di individunya. Kalau merujuk pada perkataan ulama, itu perkataan yang mana di kitab mana, kemudian hujahnya seperti apa, kita teliti bareng-bareng gitu, bukan ke individunya. Melegitimasi dengan individu tapi melupakan hujah ya, sudut pandang, pernyataan di situ seperti apa. Itu kan harusnya kaidahnya seperti itu. Mengapa? Karena kita itu kan harus ya melakukan kajian, melakukan penilaian itu dengan pemahaman yang sempurna. Gitu loh. Sesuai konteks. Kembali ya, kalau kita menganalogikan masalah habaib itu di masa-masa, di masing-masing masa itu juga akan berbeda. Mungkin ya di masa waktu lalu ya nggak ada habib yang kelakuannya model begini, sehingga di situ tercipta paradigma ya husnudzon, orangnya wajar-wajar saja, misalnya salah ya salah wajar-wajar saja, kan seperti itu di kurun waktu tersebut. Sehingga misalnya ada penyebutan, terus kemudian ada sikap-sikap yang timbul itu husnudzon, tidak ada masalah, kan konteksnya seperti itu. Tapi misalnya si Bahar dan lain-lain itu hidup di masa Hadrutuh Hasyim Asy'ari, coba penilaiannya juga akan berbeda gitu loh. Lah kita kan hidup di masa ini ya, di mana kita bisa merujuk mengambil kitab dalam hitungan detik dan menit. Zaman dulu itu untuk mencari kitab di Mesir itu harus naik kuda 1 tahun itu naik kapal, naik kuda 1 tahun itu ketemu satu kitab, nyari lagi ke Uzbekistan sana. Itu zaman dulu, zaman orang itu hidup di masa-masa ya. Hikmah dari masalah ini muncul di masa sekarang, kita menemukan ya ndak ada masalahnya, kita kaji sesuai konteksnya kan gitu. Karena apa? Permasalahan yang timbul adanya orang ngaku keturunan Rasul, ini ya pemicunya, kelakuannya, akhlaknya tidak sesuai kan gitu. Lalu dikaji lah, dipertanyakan pertama. Sebelum dikaji dipertanyakan dulu kan. Ini konteksnya kan gitu, dipertanyakan buktimu mana ngaku Nuriyah, enggak menghadirkan bukti, lalu dikajilah. Lah sekarang pertanyaan, kenapa kok dikaji? Ya karena nggak ada bukti kan gitu. Sebetulnya kalau pertanyaan dijawab hanya dengan menghadirkan bukti isbat, itu udah selesai. Kiai Haji Imad itu tidak akan melanjutkan bukti isbat yang terverifikasi sahih dari nakobah. Jadi jangan cari ahli nasab. Jangan cari ahli nasab yang tervalidasi itu tergabung dalam nakobah, itu yang mempunyai kekuatan, mempunyai hujah yang bisa dipercaya kan gitu. Maaf saya terlalu panjang, tapi kan kita lihat kalau kita mau diskusi kembalikan ya pemahaman kita itu ya normal,
Jangan suka jumping-jumping, meloncat-meloncat kayak kodok. Ganti-ganti kayak apa itu? Kayak bunglon, enggak bisa kayak gitu itu. Nah, kita Saya dudukkan boleh menanggapi masalahnya nih. di mana. Nah, monggo silahkan. Monggo sedikit ya Bang, tapi ada tamu mau tak kasih waktu sedikit ya, monggo. Bang Iya, Air. sih. Anu kan Mas Nang, saya dari tadi kan saya di sini tidak mau membahas ini nasab. Kan konteksnya jenengan hukum sosial untuk Pak Alawi toh. Tadi yang mulai berpanjang membahas nasab lagi kan siapa tadi Pak Skincare itu tadi. Saya hanya kalau jenengan satukan bagaimanapun, baik kubu yang pro sama yang kontra, semuanya mempunyai dalil sendiri-sendiri. Jadi kubu yang sini tidak bisa mengklaim ini paling benar, toh itu belum dinyatakan ulama yang sedunia, kubu sini pun sama, maksudnya gitu loh. Saya itu paham, gitu. Kasih waktu Bang AR head to head sama Bang Skincare ya, biar adil Saya ya, hanya bebas ini loh, ya. saya pun walaupun di pro kontra, saya senang ini loh, mas senangnya hukumnya hukum sosial untuk Balawi itu saya setuju, walaupun saya muhibin, maksudnya gitu loh. Jangan melebar lagi bahas nasabnya. Kalau nasab kita memang sudah pro kontra. Oke, sebentar ya Bang R. Nih ada tamu dulu kita, Habib Mustafa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mustafa. Ya Damar, assalamualaikum Habib Damar. Ini malah ada Habib asli Bang ini di sini. Habib Damar. Waalaikumsalam. Ya Habib, monggo ya Habib. Berikan edukasi di room ini, monggo. Assalamualaikum. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mencoba pendekatan pada hukum sosial untuk para Ba'alawi. Teman-teman, mari kita mencoba untuk membongkar atau mendekonstruksi daripada hukum sosial, akibat dampak daripada apa penyebab daripada hukum sosial untuk para Ba'alawi. Gitu. Jadi kepada siapa namanya Nasi, Abi Alim Nasi, itu jangan merasa bangga karena sendirian di sini dikeroyok. Itu tidak. Anda masuk berarti Anda siap. Gitu. Oh enggak, saya tidak merasa bangga. Anda di sini dihormati dengan baik. Coba kalau saya, itu saya pengalaman sekali. Kalau saya sendiri masuk di komal-komal para Ba'alawi itu, wah dihajar habis-habisan. Gitu. Bahkan kalau nanti beda sedikit langsung ditendang gitu ya. Anda di sini dengan dihormati dengan sebaik-baiknya. Teman-teman berdiri dengan baik. Ini teman-teman baik-baik, Ya. baik semua kok. Hukum sosial bagaimana? Maka kita mencoba mendekonstruksi bahwa penyebab dari hukum sosial ini adalah pengakuan perilaku dari para Ba'alawi yang tidak sesuai dengan apa-apa sesuai dengan para harapan atau penyematannya sebagai seorang habib. Satu. Yang kedua, dia mengaku-ngaku sebagai seorang cucu Rasul. Ini nggak bisa dilepas karena begitu kita menyebut seorang cucu Rasul, maka kita berkewajiban sebagai seorang Muslim berkewajiban untuk menelisik apakah benar dia sebagai seorang cucu Rasul. Melihat dari itu semua bahwa kitab-kitab yang ada, kalau kita melihat bahwa bagaimana berpikir secara ilmiah, konstruktif, karya-karya tulis itu harus punya sandaran, harus punya rujukan. Bahwa apa yang ada sekarang ini adalah hanya kitab-kitab ke-9 ke batas yang ke bawah yang ada. Sementara kitab-kitab yang abad ke-9 tidak punya sandaran yang ke atas. Apa artinya itu? Kalau karya-karya tulis itu bukan karya-karya tulis ilmiah, itu pendapat pribadi, bisa dikatakan fiktif. Itu tinjauan dari sisi akademis seperti itu. Maka itu semua akhirnya berdampak pada hukum sosial yang ada di Indonesia ini sebagai seorang habib. Perlu kita telisik, kita pertanyakan. Nah, kalau kita pertanyakan mereka marah-marah dan tidak mau menjawab, bagaimana? Belum lagi masalah sikap-sikap yang tidak sesuai dengan kepada seorang cucu Rasul.
Ya, mungkin kalau kita teruskan dekonstruksi ini akan lama, gitu ya. Tapi ini adalah cuilan-cuilan bagaimana kita membongkar dan bagaimana kita merekonstruksi lagi, itu harus kita lakukan. Kalau mereka memang benar, berarti kewajiban mereka untuk menyampaikan data-data yang valid sebagai seorang jujur Rasul. Dan apa yang ada sekarang, mereka tidak pernah mampu menyajikan data-data yang valid untuk membuktikan sebagai seorang jujur Rasul. Itu yang ada sekarang. Karena apa? Untuk mereka merekonstruksi itu harus bisa menyajikan data yang paling, jadi data yang diakui oleh secara dunia, yang data primer yang harus diakui adalah untuk menyatakan seperti itu, maka data arkeolog. Data arkeolog berarti yang berupa artefak-artefak. Karena di situ menunjukkan tahun berapa, abad keberapa, belum lagi tulisan-tulisan yang berada di artefak itu. Ya. Oke Bang Habib Damar, poinnya mereka harus memberikan bukti ya kepada umat Islam ya. Karena harus mereka memberikan bukti, jangan terus tersinggung, jangan terus marah-marah. Bukti, sajikan data, sajikan bukti, maka itu akan selesai gitu loh. Oke. Satu contoh, kalau kayak iman itu tidak bisa menjadikan bukti, kayak iman itu tidak menyajikan karya ilmiah, dan Habib bisa menyajikan bukti-bukti yang valid, maka Habib kayak iman akan dihukum, akan dihajar itu. Ki Habib Alawi ini Sirajatnya enggak kawan-kawan. Oke. Terima kasih Bang Nanang. Oke, terima kasih. Sebentar ya, ini ada 2 tamu dulu. Aku sapa dulu ya, Bang Iwan. Assalamualaikum. Habib Mustafa, assalamualaikum. Oke, kembali ke Bang AR karena Bang AR sendirian di sini. Saya berikan waktu yang lebih. Oke, ada Habib Mustafa. Bentar ya, Bang AR ya. Nanti saya berikan porsi yang lebih ya, karena Anda sendiri di sini ya. Monggo Habib Mustafa, ya Habib, Masya Allah. Tolong diberikan doa di room ini, semoga sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Habib, Masya Allah. Tetaplah semangat, tetaplah sampaikan yang mana yang hak, yang mana yang batil kepada Mbak Alawi. Mudah-mudahan Mbak Alawi juga diberikan kesadaran. Nah, begitu saudaraku, Masya Allah. Mbak Alawi, khususnya oknum yang di media sosial yang menghina orang-orang pribumi, yang merendahkan orang pribumi, yang memalsukan sejarah, yang mengaburkan sejarah, yang mengeklaim Indonesia pintu tarim, Indonesia milik Aulia Tarim, semuanya para oknum Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya, ya, seperti Bahar bin Smith. Minta maaflah kalian kepada rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia itu sudah jengkel sama kelakuan antum tuh. Jengkel, saya pribadi jengkel kepada oknum itu. Kepada rakyat Indonesia, saudara-saudaraku, janganlah engkau menjadi budak di negeri sendiri, karena orang tua kalian telah melahirkan kalian dengan susah payah. Kalian dilahirkan bukan untuk menjadi budak, kalian dilahirkan adalah merdeka ke muka bumi ini. Tetap semangat saudaraku, sampaikan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Mudah-mudahan saudara-saudara kita tersadarkan oleh doktrin-doktrin Khabib Ba'alawi yang ngaku duriah Rasul tapi bukan. Khabib Ba'alawi yang ngakunya orang Tarim ataupun orang Yaman, mereka dari Tarim Yaman pun mereka pendatang. Wahai saudaraku, jangan sampai leluhur kita, ya, jangan sampai leluhur kita, pejuang kita, negeri kita diklaim oleh kelompok Ba'alawi ini. Sampaikan terus, saya merasa terwakili, saya merasa bahagia. Mudah-mudahan panjenengan itu dibalas kebaikannya oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Sampaikan bahwa mereka itu bukan duriah Rasul. Sampaikan. Masya Allah. Kabul doanya, kabul. Jadi gelar Habib itu, gelar Sayyid, gelar duriah Rasul itu Sayyid Syarif. Itu pun jangan mudah tertipu oleh tulisan saudaraku.
Masya Allah, kabul. Oleh tulisan, barang siapa yang mengaku Syarif harus ada pengakuan dari nakobah dunia. Buktikan hasil tes DNA. Buktikan kitab-kitab sejamannya bahwa Masya Allah. dia Rasul. Ini tuh. Kabul. Monggo yang lain, saudaraku. Mas Malang Jaya, assalamualaikum. Direm nenek Insya Allah berkah Anda direm ini.